Shirashimasu, konbanwa sensei no minasan. Isi mau menjelaskan bab 11 sampai 15. Nah, di bab 11 ada satuan, yaitu banyak, ada satuan benda, satuan orang, satuan barang panjang, satuan ekor, dan satuan kelas. Nah, apa itu satuan? Satuan itu digunakan untuk menghitung benda-benda atau makhluk hidup atau semacamnya. Kalau di Indonesia kan semuanya sama, kayak satunya cuman satu, contohnya satu orang. Kalau di Jepang, kalau orang pakainya hitori, kalau hewan pakainya ipiki, kalau ngitung mesin pakainya ichidai. Nah, gimana sih cara penggunaan satuan itu? Nah, satuan ini digunakan untuk menunjukkan jumlah atau mengatakan bahwa jumlah tersebut itu ada berapa. Nah, di satuan ini kalau kita dimasukkan ke bunpou, setelah satuan kita nggak ada partikel, nggak sama sekali ada partikel di situ kalau untuk satuan. Nah, contohnya kono mikan wa hitotsu go goju yang des. Nah, kan setelah satuan itu hitotsu itu satuan kuah. Nah, jeruk ini satunya 50 sen. Nah, setelah itu tidak ada partikel setelah satuan. Nah, kita lanjut ke bab 12. Nah, di bab 12 ini ada perubahan bentuk lampau Meisi atau Nakayoshi. Meisi bisa disebut dengan kata benda, dan Nakayoshi, kenapa Nakayoshi sama Meisi itu dijadikan satu bentuknya? Karena Nakayoshi sama Meisi itu sama perubahannya. Contoh Nakayoshi itu apa sih? Nakayoshi itu kata sifat na, dimana di bunpou ini kata sifat itu diubah menjadi lampau, negatif lampau, terus positif lampau. Perubahannya nggak sama dengan kata benda. Kata benda juga pengecualian, nggak semua kata benda bisa diganti. Nah, contoh kata sifatnya yang diganti menjadi lampau, kireina. Berarti kan bentuk positifnya kan kirei des. Awas, kata sifatnya itu menjadi, walaupun menjadi positif, nanya tetap hilang kirei des. Kalau gimana sih kalau menjadi lampau? Kirei desta. Gimana kalau negatif lampaunya? Kirei dewa arimasen desta. Kalau positifnya aja biasa kirei des. Bisa juga menggunakan kirei ja arimasen. Itu juga sama artinya. Nah, kita lanjut ke bab 13. Nah, di bab 13 ini ada bunpou tai. Bentuk bunpou ini, tai ini, bentuk keinginan kita untuk melakukan kegiatan. Ada dua untuk keinginan di sini. Kalau yang satunya itu untuk sebuah keinginan kata benda atau benda yang saya inginkan gitu. Kayak itu yang kedua itu pakainya hoshi. Hoshi itu untuk kata benda. Nah, kalau tai itu kayak untuk sebuah kegiatan gitu, kayak kita tuh ingin melakukan itu. Kalau hoshi itu kita itu untuk kayak inginkan barang. Contohnya kurumaga oshides, saya ingin mobil. Kuruma o kaitai des,
saya ingin membeli mobil. Kalau sebuah kegiatan itu pakainya tai untuk merubah kata kerja, cuman masnya aja yang dihilangkan. Kalau si cuman butuh partikel ga terus hoshi, gampang. Nah, kita lanjut ke bab 14. Nah, di bab 14 ini ada perubahan decay. Apa sih perubahan decay itu? Perubahan decay itu menjadi ada 3 grup, yang dimana grup satunya cirinya ichiri binimi. Kalau grup 2 vokal, yang dimana yang vokal 1 itu ya, kalau yang vokal 1 itu ciri khususnya vokal i sebelum mas. Kayak vokal i sebelum mas itu apa? Ichiri binimi ki kisi. Nah, huruf-huruf i semua itu tentang sebelum kata kerja, sebelum kata mas, itu masuknya ke grup 1. Nah, kalau ciri khusus grup 2, ciri khusus grup 2 itu dipervokalkan e. Ada juga pengecualian, huruf satunya 1 sebelum mas, kayak nemas, terus apa mimas. Ada juga huruf spesialnya pengecualian saya dari Jepangnya ya. Dari Jepangnya juga kayak dekimas, tarimas, itu masuknya ke grup 2. Grup 2 ada juga grup 3. Grup 3 itu kata benda yang bisa dijadikan dengan kata kerja. Kayak contoh undo. Undo kan ya, ini pengecualiannya kan, undo kan kata benda yang bisa bisa diucapkan dengan dengan kata kerja, kayak nggak usah kasih simas juga bisa. Nah, itu ciri khususnya grup 3, kayak undo simas. Nah, kalau nggak ada simasnya tetap olahraga kan. Nah, itu ciri khusus grup 3. Gohang osimas bisa nggak masuk grup 3? Nggak bisa, karena gohang itu nasi, nggak ada kegiatan. Nah, gimana sih perubahannya? Kalau perubahan grup 1 itu cuman vokal ichiri ete, binimi ende, ki ide, ki ite, si site. Nah, ciri khusus perubahan grup 1, contohnya kaimas menjadi apa tuh kaimas? Grup 1-nya huruf sebelum masnya kan kaimas menjadi kat te, masuk ke ichiri. Nah, kalau grup 2 itu tinggal masnya dihilangkan, ditambahkan vokal vokal t. Nah, vokal t nggak ada sekecil, tinggal agete, agimas, agete, tapi mas, tapi t. Nah, grup 3 juga sama, cuman dihilangkan masnya doang. Si masnya jangan dihilangkan, masnya doang yang dihilangkan. Contohnya undo simas, undo site. Nah, kita masuk ke grup ke bab 15. Nah, di bab 15 ini ada perubahan, ada bentuk temoides, tewaikimasen, temoides ka. Nah, itu tuh gunanya perubahan itu untuk masuk ke bentuk ini. Perubahan grup ke 14 tadi, perubahannya itu ada di sini untuk pengecualian bunpo di sini. Contohnya temoides itu apa? Temoides itu boleh, kayak tabete kan perubahan grup 2 kan, tabete moides boleh makan. Ada bisa juga tabete moides ka, tinggal tambahin ka, boleh makan. Apakah boleh makan? Bisa juga tabete wa ikemasen, tidak boleh makan. Nah, gitu saja penjelasan bab 11 sampai bab berapa? 15. Hai, 以上です。どうもありがとうございます。失礼します。